Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsinyasi, akuntansi konsinyasi. Di dalam akuntansi konsinyasi bagian 2 di sini saya akan fokus pada uncomplete consignment. Artinya di sini uncomplete consignment adalah pada saat akhir periode di mana laporan keuangan konsinyasi maupun konsinyor disusun, belum semua barang konsinyasi itu terjual. Oke, artinya konsinyi maupun konsinyor akan mengakui laba yang sudah terrealisasi dan akan menganggukkan laba yang belum terrealisasi. Pembukuan atau prosedur akuntansi yang dipakai untuk uncomplete consignment itu juga sama dengan yang complete consignment. Bisa menggunakan dicatat terpisah ataupun tidak terpisah. Contoh yang pertama di sini ya, saya menggunakan pencatatan yang terpisah terlebih dahulu. Pada 6 Juni, Konita mengirim 10 set produk ke toko Rizal sebagai barang konsinyasi dengan harga jual 85 per set. Biaya produknya 50 per set. Sebagai konsinyi, dia karena terpisah maka cukup memorandum saja. Konsinyor akan mencatat consignment out. Barang konsinyasi yang keluar ya, pada merchandise shipment atau merchandise inventory sebesar 510 dikalikan dengan 50, jadi 50 costnya dikalikan 10 unit. Kemudian 6 Juni biaya pengiriman barang, masih 6 Juni, pada biaya pengiriman barang 60. Untuk 10 unit tadi biaya pengirimannya adalah 60, maka akan dicatat consignment out pada trade out sebesar 60. Pada 3 di antara atau di bulan Juni, beban-beban yang ditanggung oleh konsinyi yang nanti akan dimintakan penggantian kepada konsinyor sebesar 25. Karena di sini menggunakan pencatatan terpisah, maka di sini harusnya kita catat sebagai consignment in. Nah, di sini nanti consignment in 25 pada cash sebesar 25. Kemudian konsinyi berhasil menjual 10 produk. Di sini menjual 6 produk ya. Maaf, di sini 6 produk. Berarti 6 dikalikan 85. Ya, di sini 6 dikalikan 85. Ketemu 510. Berarti masih ada 4 yang belum terjual. Kemudian pada 30 Juni ya, di sini ada 30 Juni, konsinyi mencatat komisi penjualan. Komisinya 20%, maka 20% dikalikan 510. Ketemu 102. Penyerahan hasil penjualan kepada konsinyor atas hasil penjualan dari konsinyi. 510 penerimaan penjualannya. Di sini ya, lihat di sini. Kemudian apalagi di sini 102 di sini komisi income-nya, 25 di sini untuk pembayaran beban-beban di sini. Sehingga yang sisa cash-nya yang akan disampaikan ke konsinyor itu sebesar 383. Nah, kita jurnal consignment in debit ya. Sehingga consignment in-nya nanti 0 ya. Consignment in-nya debit 383 dan kreditnya adalah cash 383. Sedangkan di bagian konsinyor ya, pada saat dia menerima sisa cash ya, sisa cashnya akan mencatat cash consignment out 127 dan consignment out-nya 510. Consignment out 127 di sini ya. Ini tadi berasal dari 25 beban konsinyi dan komisi income 102. Kemudian yang terakhir ya, jurnal yang terakhir, consignment out pada consignment income 57 di sini. 57 di sini dihitung dari 510 kurangi 453.
453 di sini, ya 453 di sini dihitung dari, kita lihat di sini, harga pokoknya tadi ya, biaya pokoknya di sini 453 di sini, harga pokoknya kan tadi 50 dikalikan dengan 6, ketemunya 300. Oke, kemudian 50 harga pokoknya, 6 yang terjual, kemudian komisinya adalah 102, kemudian expand tadi ini ya 102 dan 25, kemudian ada freight out di sini 60. Freight outnya itu bukan 60 ya, namun 6/10 ya di sini ya. Oke, oh ya, ini asumsinya ya 25 di sini ya, 25 di sini ini untuk 10 unit, untuk 10 unit. Oke, oleh karena itu yang dibebankan itu hanya 15 saja, yaitu 6/10 ya, di sini dikalikan 6/10. Ini ketemunya 15. Oke, yang expand ya, di 300, 402, 417. Kemudian yang 60 juga ya, yang 60 yang freight out-nya. Yang freight out-nya ini menjadi 6/10 dikalikan dengan 60. Ya, benar ya. Berarti akan ketemu 36, sehingga nanti totalnya harusnya 453 kan. Jadi 300 ditambah 102 ditambah 15 ditambah 36, 7 tambah 6 13, 1 1 2 5, 453. Ini berasal dari ya, ini adalah COGS-nya, ini adalah komisi income, 15 ini adalah expand tadi, expand yang dikeluarkan oleh konsinyi, ini adalah freight-nya untuk 6 unit. Ketemunya 57 di sini ya, totalnya 453, sehingga 510 kurangi 453 akan ketemu 57. Kemudian transaksi konsinyasi dicatat tanpa dipisahkan dengan transaksi reguler lainnya. Ini tidak dipisahkan dengan transaksi reguler lainnya. Pada saat dikirimkan memorandum ya, karena tidak dipisahkan, maka konsinyur juga akan menggunakan memo. Kemudian pada dibayar 25 pengiriman barang karena dia dianggap reguler, maka tidak dijurnal oleh konsinyur. Kemudian pada saat beban-beban dikeluarkan, maka di sini saya pakai misalnya di sini konsinyurnya ya PT Konita sebesar 25, cash 25. Kemudian pada saat dijual nyatetnya 510 cash sales dan COGS atau purchase pada PT Konita sebesar 408. Oke, yaitu 510 dikurangkan dengan 510 dikalikan 20% komisinya di sini. Ketemunya 408. Jadi kalau diselisihkan di sini, ini akan ketemu komisi berapa, komisi income untuk konsinyi. Ya, seperti ini. 510 kalikan 20, ketemu 102 ya. 102. Jadi 510 kurangi 408 ketemunya 102. Kemudian pada
karena dia tidak dipisahkan, maka tidak ada pencatatan commission income ya. Dia hanya selisih dari cash sales dan purchase atau COGS PT Konita di sini. Oke, nanti langsung kita jurnal pada saat dia menyerahkan sisa penjualannya. Oke, sisa cashnya. Yaitu akan nyatat PT Konita cash sebesar 383. Kemudian di bukunya konsinyur dia akan mencatat cashnya 383, freight-nya 15 tadi. Ini dari expense ya, dari expense yang di sini ya. Dari 6/10 dikalikan 25. Kemudian komisi expense-nya di sini, dia nulisnya commission expense tadi 102 ya. Ini ya. Dari ini 102. Kemudian merchandise on consignment ya. Merchandise on consignment di sini ini adalah yang ditangguhkan dari komisi expense tadi. Ini ditangguhkan, berarti dari 4/10 dikalikan dengan 25 kan ketemu 10. Jadi kalau ditambah 10 tambah 15 ini nilainya adalah 50 tambah 15 di 10 tambah 15 ini ketemu 25. Di konsinya itu sudah mengeluarkan 25. Sudah ngeluarin 25 di sini. Sudah intinya sudah seperti biaya expense ya sama konsinya, namun karena masih ada yang tersisa, berarti yang diakui expense itu hanya yang 6/10-nya. 4/10-nya itu masih ditangguhkan. Ditangguhkannya nanti dalam akun merchandise on consignment. Merchandise on consignment karena kan dia freight, maka dia kan akan menambah seperti menambah inventory. Di sininya salesnya 510, COGS merchandise inventory-nya sama 50 dikalikan 6 unit. Kemudian ada yang di sini. Yang di sini. Ini untuk mengakui yang belum terjual di sini. Oke. Freight out di sini, ini mengakui tadi bahwa ada 60 di sini ya, 60 di sini, ya, 60 di sini yang belum terjual kan, berarti 4/10 dikalikan 60 ketemu 24. Kemudian income summary-nya ya, income summary-nya kan kalau 50 ya dikali masih ada ada 10 unit ya, masih ada 4 unit. Cost-nya kan 4 dikalikan dengan 50. Ya, 50 di sini. Merchandise on consignment-nya masih ada 224. Untuk freight out-nya yang 24 belum terjual ya, dari 4 yang belum terjual ditambah dengan COGS-nya 224. Oke. Ini adalah rekonsiliasi, jadi pembebanan oleh konsinyur ya. Total pembebanannya 500, cost barangnya kan 10 kali 50, kemudian biaya pengirimannya 60, beban oleh konsinyinya 25, komisi penjualannya 102.687. Ini untuk 6 yang sudah terjual dan 4 yang belum terjual. Ini dialokasikan yang 6 dan yang 4. Yang 6-nya 300, biaya pengirimnya 36, freight-nya 15, komisi penjualannya 102. Dan yang sudah dikeluarkan ya, 200 merchandise on consignment, 24 ini juga merchandise on consignment ya. Kemudian freight-nya yang belum dibebankan 10, totalnya 234. Jadi kalau 234 ditambah 453 kita akan ketemu 687 ini. Ini kalau dijumlah 453 ditambah 234 itu akan ketemu 687. Ini rekonsiliasinya.
Ya, consignment out dari toko Rizal nih, consignment out dari toko Rizal ya, consignment out PT Konita setelah jurnal penyelesaian. Ini toko Rizalnya, kalau kita ngelihat ya, dikirim 10, yang dijual jumlah penjualannya adalah 510 kan, 6 kali 85, freight-nya 60 ya, 60 kan dikirimkan dari PT Konita ke toko Rizal, kemudian konsinya 25 dan 102, 127. Keuntungan penjualan produk yang ditransfer ke consignment income-nya adalah 57. Ketemunya 744. Ya, kalau kita lihat di sini, saldo cost yang 4 set ya, itu 200, freight-nya 24, freight and consignnya 24. Ini adalah tadi yang saya sebutkan consignment on consignee tadi ya. Merchandise on consignment 200 nilai cost-nya, 24 freight yang dibayar oleh konsinyur, 10 yang dibayar oleh konsinyii. Totalnya 234. Jadi kalau dijumlah 744. Di sini juga kalau kita jumlah 744. Saldo cost yang dibebankan 4 buah produk itu 234 ini ya. Merchandise on consignment. Jadi kalau kita lihat di jurnal di sini, ini ada 224 dan merchandise consignment debit di sini 10. Berarti kan totalnya 224 tambah 10, 234 di sini. Sama ya. Kemudian nanti ada juga barang konsinyasi itu yang akan dikembalikan. Jadi ada beberapa isu, nanti Anda silahkan dipelajari sendiri, dipikirkan bagaimana seharusnya. Jadi kalau misalnya sudah dikirimkan 10, kemudian jadi bayar 60, kemudian dibalikin 3. Bagaimana pengaruhnya nanti terkait dengan biaya kirimnya. Apakah tetap diakui untuk 60 tadi misalnya nanti ya, 60 itu untuk 7 yang ada, atau 60 dibebankan ke 10 dulu ya, ke 10 totalnya. Berarti nanti yang dibebankan ya masing-masingnya di 60 dibagi dengan 10 ya, 6. Jadi dibebankan hanya 6 kalikan 7, 42. Atau gimana nanti silakan dipikirkan. Bila barang dikirimkan kembali oleh konsinyur kepada konsinyur, pengeluaran yang berkaitan dengan pengiriman awal juga pengiriman ulang dibebankan sebagai expense. Pengiriman kembali barang ke konsinyur hanya akan dibebani biaya pengiriman sebesar biaya normal saja. Pengeluaran untuk memperbaiki barang yang rusak dan dikembalikan ke konsinyur dilakukan sebagai expense, dan biaya pengiriman kembali juga harus tidak lebih dari biaya pengiriman normal. Dengan kata lain, biaya pengiriman di luar kenormalan tidak diperlakukan sebagai freight in atau freight out, tapi biasanya akan diakui sebagai loss. Karena dia muncul sebagai excess. Jadi kalau kita kembali ke materi cabang dan HO ya, apabila dikirimkan dia melebihi dari batas wajar, maka dia akan dianggap sebagai excess dari biaya tadi, akan dimasukkan sebagai loss. Oke, inilah pemahaman mengenai konsinyasi yang uncompleted. Untuk yang barang konsinyasi dan beberapa isu-isu lain, nanti silahkan dipelajari dan cari contoh-contoh yang ada di workbook. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.